Ner aga karebah kaceps di sini. Kapan saja hilang darimu kesabaran dan keyakinan, maka ketika itu engkau seperti orang yang hendak melakukan perjalanan di lautan tanpa menggunakan kapal atau perahu. Ibnu Qayyim. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang pria bernama Hai. Hai ini adalah seorang detektif telah menangani beberapa kasus dalam beberapa bulan terakhir. Istrinya bernama Ah. Mereka lagi asik makan malam bersama sambil bersenda gurau memikirkan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Di suatu malam, Hai bersama para kerabatnya datang ke sebuah gunung untuk melakukan investigasi. Telah terjadi kasus mengerikan di sini. Seorang pria berbaju merah ditemukan tewas setelah memanjat gunung batu tepat yang ada di hadapan mereka. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, Hai memotret beberapa barang milik korban. Tiba di esok harinya, Hai serta rekannya yang bernama Ula melanjutkan penyelidikan. Mereka berdua telah memanjat gunung batu melihat apa yang terjadi di atas sana. Setelah sampai di puncak, Hai menemukan tas korban, kartu identitas serta handphone dalam kondisi terkunci. Ini sangat membingungkan sebab tidak adanya tanda-tanda kecelakaan ataupun bunuh diri, namun bisa saja ini adalah kasus pembunuhan. Setelah semua proses penyelidikan di TKP kelar, kini mayat korban telah dibawa ke rumah sakit. Hai kembali mengotak-atik handphone si korban, namun polanya selalu saja salah. Hai memperhatikan ada seorang gadis cantik yang dijadikan wallpaper di handphone tersebut, dan itu pasti adalah putri dari si korban. Tak berselang lama, wanita yang dijadikan wallpaper itu juga telah datang untuk melihat mayat ayahnya. Namun saat dilakukan interogasi, Hai begitu kaget ketika mengetahui jika wanita ini ternyata bukan putri si korban, melainkan istrinya sendiri. Ia bernama Sio. Tapi bagaimana bisa Sio ini menikahi lelaki tua padahal cantiknya bukan main? Itulah yang membuat Hai dan Ula jadi heran. Hai bertanya ke Sio, apakah engkau mengetahui pola sandi handphone suamimu ini? Pastinya Sio mengetahui. Setelah membuka kunci handphone tersebut, dilanjutkanlah proses interogasi di kantor. Hai dan Sio sudah berada di ruangan bicara empat mata, sedang Ula juga menjalankan tugasnya, yaitu memantau gerak-gerik Sio dari balik layar CCTV. Sio mulai bertanya, "Pak, suamiku terlihat seperti apa saat di gunung?" Hai menyampaikan jika ia ditemukan dengan mata terbuka, lalu yang menyebabkan kematiannya karena tulang kepalanya patah akibat benturan keras. Nah, ketika Sio mulai berkata jika dia binasa karena sesuai keinginannya, sambil tertawa Sio berkata seperti itu, dan ini pastinya akan menjadi hal yang sangat kontroversi sebab baru kali ini ada seorang istri yang sama sekali tidak meneteskan air mata setelah mengetahui kabar duka dari suaminya sendiri. Sebagai seorang detektif, tentu hal ini membuat mereka semua makin berpikir keras. Apakah Sio ini begitu bahagia ditinggal suaminya karena ia selalu mengalami KDRT di rumah atau bagaimana? Ula sangat heran melihatnya tertawa seperti itu. Lalu jika kita perhatikan sikap Hai dalam menginterogasi Sio, sepertinya sikap profesionalitasnya menurun. Ada yang aneh dengan caranya menatap Ner, entah karena Hai ini terpukau dengan kecantikan Sio ataukah karena caranya menyikapi kasus duka yang menimpa suaminya, entahlah. Karena Sio ini penuh dengan tanda tanya, esok harinya Hai mengajak Ula datang di sekitaran rumah Sio. Hai ingin memantau apa kegiatan Sio di setiap harinya. Dari dalam mobil melalui teropong pengeker, Hai mengamati Sio melalui jendela telanjang besar rumahnya. Hai melihat Sio di sana sepertinya sedang merawat wanita tua. Lagi-lagi sambil tersenyum Sio melakukan itu, manisnya minta ampun. Sampai Ula kaget sebab Hai tiba-tiba mengeluarkan syair-syair puitis dari mulutnya, berbunyi, "Sementara duka menyelimuti seperti ombak yang menerjang, ada sebagian yang perlahan menjalar seperti tinta dalam air. Senyum itu menghanyutkan kedua mata, turun menggugurkan bulu-bulu hidung."
Terperangah ulah mendengarnya sebab baru kali ini ia melihat Pak Hai alay seperti itu. Yang lebih mengherankan lagi sebenarnya teropong itu seperti terlem di kedua kelopak matanya. Hai terus memantau gerak-gerik Sio. Sampai di suatu hari, Sio kembali dipanggil ke kantor untuk melakukan interogasi ulang perihal suaminya. Sio memperlihatkan beberapa bekas cakaran di tubuhnya. Itu semua terjadi ketika suaminya memaksa Sio ke gunung sama-sama, sebab Sio ini mengaku jika ia sangat benci naik gunung. Dan saya kira bekas cakaran itu hanya ada di tangan Sio. Ternyata ada yang lebih parah, yaitu di bagian pahanya. Lagi dan lagi sikap profesionalitas Hai terkikis, padahal jelas-jelas ia adalah seorang detektif. Ula melihat sikap atasannya seperti itu sampai memukul meja. Takutnya nanti malah jadi berbelit-belit kan. Bahkan mulai timbul gerakan-gerakan tambahan dari mereka. Jelas-jelas ini terlihat tidak wajar jika berbicara tentang batasan seorang detektif terhadap klien atau tersangkanya sendiri. Namun entah ada apa yang terselubung di balik hati seorang Hai hingga memperlakukan Sio seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir Hai ini sudah punya istri, lalu salahnya juga Sio terlihat respect sampai Ula berpikir jika pasti ada yang tak beres dengan mereka berdua. Di suatu malam, Hai kembali menangani kasus yang lain. Hai sampai terlibat perkelahian hebat dengan tersangka. Hai menghajar habis-habisan pria itu tanpa ia sadari jika Sio ternyata datang menguntitnya. Sambil senyum tersipu, Sio terus memperhatikan Hai dari dalam mobil. Dan ini seperti sebuah pesan untuk para penikmat Hainer jika rasa-rasanya mereka berdua itu sudah mulai diam-diam saling mengagumi. Di malam yang sunyi dari gedung seberang rumah Sio, lagi-lagi kita melihat Pak Hai datang menguntit Sio menggunakan teropong. Sampai di suatu pagi ketika Sio mau berangkat kerja, ia tak sengaja melihat mobil Hai terparkir di belakang mobilnya. Penasaran dong Sio. Ia pun perlahan mendekat lalu memeriksa apakah ada orang di dalam mobil itu. Ternyata benar Pak Hai ada di dalam. Ia sedang tertidur pulas karena mungkin sampai subuh ia menguntit Sio dari balik jendela besarnya semalam. Sio merasa jika momen ini penuh dengan kejutan. Ia pun sempat memotret Hai 2 kali. Tahu-taunya efek blitz menyilaukan kedua matanya hingga Hai terbangun. Bukannya Sio kaget atau lari sembunyi, namun malah mengucapkan selamat pagi sambil tersenyum. Good morning. Good morning. Jelas kecurigaan kita makin memuncak sebab malam ini Hai diam-diam kembali datang menguntit Sio menggunakan teropong hitamnya. Pak Hai terus memperhatikan apa yang dilakukan Sio dari balik jendela besarnya, mulai dari ngerokok, jalan ke sana kemari, bahkan Sio terpantau seperti orang kesepian jika mulai memasuki sepertiga malam pertama. Beberapa minggu telah berlalu, Hai sudah mendapat teguran dari atasannya kenapa kasus di Gunung Batu itu belum selesai-selesai juga. Padahal masih banyak sekali kasus yang lain, bahkan lebih rumit ketimbang kasus Gunung Batu, kasus kematian suami Sio, maksudnya Ner. Hai berjanji ke atasannya Pak Budiman jika tidak lama lagi ia pasti akan menyelesaikan kasus Gunung Batu. Sampai di suatu malam, merasa khawatir melihat suaminya Hai sering panas dingin. Jelas-jelas itu pasti efek karena sering keluar malam menguntit Sio. Ketika keluar untuk mengambil air hangat, tiba-tiba Pak Hai menerima pesan dari Sio, katanya bisa ke rumahku sekarang. Tidak pikir panjang, Hai langsung berangkat dengan alasan ke istrinya. Ia menerima perintah secara tiba-tiba. Setelah menggundulkan kumis serta jenggotnya, Pak Hai langsung gaspol. Setelah sampai, Pak Hai seketika disambut cangkir teh hangat oleh Sio. Cukup serius, Hai bertanya, ada apa memanggilku malam-malam begini? Ternyata Sio ingin memperlihatkan catatan-catatan kecil peninggalan suaminya yang baru ia temukan. Catatan itu berbunyi banyak pesan-pesan selamat tinggal. Itu artinya bisa kita nilai jika sepertinya suami Sio bunuh diri, tapi sebenarnya masih kong kali kong, belum jelas. Siapa tahu ini semua hanya akal-akalan Sio kan?
Di minggu malam berikutnya, ketika istri Hai keluar kota, kini Sio lagi yang datang bertamu. Hai tidak menyambutnya dengan segelas teh, namun lebih spesial lagi, Sio dihidangkan makanan terbaik untuknya. Sembari Hai menyajikan makanan, Sio terlihat keliling memperhatikan bagaimana bentuk ruangan seorang detektif itu. Sampai Sio kaget ketika mulai membuka jendela, bukannya melihat keindahan suasana malam di luar sana, namun Sio malah melihat banyak sekali foto-foto kasus yang sedang ditangani detektif Hai ini, termasuk kasus Gunung Batu, kasus suami Sio sendiri. Sambil Sio menikmati hidangan spesial Hai, ia diberitahu tuh bagaimana ribetnya pekerjaan seorang detektif, hanya kasus dan kasus, sampai Hai berkata jika ia tidak bisa tidur memikirkan bagaimana itu semua bisa diselesaikan. Saya kira setelah bincang-bincang dan makan malam, Sio langsung pulang ke rumahnya. Ternyata ya diizinkan nginap, tapi satu hal yang pasti, Sio harus tidur di tempat yang berbeda. Saat hendak memasuki sepertiga malam pertama, Sio tiba-tiba mengingat perkataan Hai jika ia terkena penyakit insom akibat kasus-kasus rumit yang ditanganinya. Dengan penuh niat baik, Sio terlihat datang ke kamar Hai untuk mengecek. Ternyata benar, Hai masih melek. Sangat jelas jika pikirannya sedang kacau berat. Sio yang cukup mengerti pun datang duduk di sampingnya. Ia memberitahu Hai jika tenang, saya punya cara untuk membuatmu tertidur. Seketika perasaan Hai meronta-ronta, jiwanya bergetar begitu dahsyat, pikirannya kemana-mana, terlebih ketika Sio lahan perlahan mulai mendekapnya. Terus lahan perlahan pasrah sekali si Hai ini, padahal Sio hanya ingin memberinya satu metode tidur cepat. Perhatikan baik-baik. 温柔的楼가요 해파리에下的花水都없어요把今天发生的一切 Semuanya sudah jelas terungkap jika mereka berdua saling menyukai. Lalu entah apa jadinya jika cinta terlarang ini sampai bocor ke publik nantinya. Lebih-lebih bagaimana pedihnya jika telah mengetahui suaminya telah selingkuh dengan tersangkanya sendiri. Berat ini. Parahnya mereka berdua sudah berani berpegangan tangan. Bahagia sekali mereka berdua tamasya bareng ke salah satu rumah-rumah tradisional Korea. Di tengah-tengah rintihan hujan, Sio memeriksa apa-apa saja yang ada di saku Hai. Sio menemukan kacamata. Ia memasangkan kacamata coklat itu ke Hai. Lebih romantiknya lagi ketika Sio mulai mengoleskan gencu ke bibir seksi Pak Hai. Pasrah sekali Hadi Jaili. Seketika ini jugalah wibawa detektifnya hilang di lebur asmara. Tatapan dari keduanya amat tajam, bahkan lebih tajam dari gosip tetangga. Cinta mereka telah bersemi, begitupun dengan kebahagiaan yang sebenarnya akan mendatangkan luka. Karena masih di luar kota, Pak Hai balik mengajak Sio ke rumahnya menghabiskan malam bersama. Di malam berikutnya, Hai lagi yang bertamu ke rumah Sio, namun malam ini sepertinya agak lebih tajam dan berbeda dari malam-malam sebelumnya, di mana Sio mulai memberitahu Hai perihal rahasia besar di balik kematian suaminya sendiri. Ternyata tempo hari itu Sio menemani suaminya naik ke Gunung Batu. Nah, setelah sama-sama sampai di puncak, Sio memutuskan mendorong suaminya sebab kesabarannya sudah habis. Setiap malam ia dipukuli, dihantam, diperlakukan seperti budak. Itulah mengapa banyak bekas luka di tubuh Sio. Hai mendengar itu tentu kagetnya. Ia tidak menyangka jika Sio lah ternyata dalang dibalik semua ini. Itulah mengapa Sio sempat tertawa dan beralasan jika dirinya benci naik gunung pada saat diinterogasi tempo hari itu agar bisa mengalihkan kecurigaan Pak Hai kan. Dan saat ini juga lah konflik di antara mereka mulai bermunculan. 완전 붕괴 됐어요. 여자애 미쳐서. 난 자부심 있는 경찰이었어요. 돈은 바다에 버려요. Pak Hai jadi makin stres. Belum selesai kasus yang satu, muncul lagi masalah yang baru. Jelas penyakit insomnia juga makin parah. Demi Sio, ia rela mengorbankan kepercayaan orang lain terhadap dirinya sebagai seorang detektif. Karirnya hancur, rumah tangganya hancur, jiwanya tercabik-cabik demi cinta yang sebenarnya adalah kehancuran. Ia telah terperangkap dalam dunia perselingkuhan. Bukan cuma Pak Hai yang hancur berkeping-keping, tapi itu juga jelas terjadi pada Sio.
Sio sudah tidak sanggup menanggung semuanya. Ia pun memutuskan ke sebuah pantai terpencil. Kebetulan ia memang sangat menyukai suasana tepi lautan. Lalu pasti kita kira jika Sio datang ke sini hanya untuk menenangkan diri. Ternyata ia ingin mengakhiri hidupnya sebab merasa jika sudah tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Tepat di tepi laut, Sio mulai menggali pasir sedalam-dalamnya. Setelah lubang galian itu cukup dalam, ternyata Hai baru tiba. Ia dapat mengetahui posisi Sio melalui bantuan alat pelacak. Namun, apa benar semuanya sudah terlambat. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Sio dan Hai, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner. Bye. Our love was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe